Nah, kalau saya takut nyaman. Kenapa saya malah takut nyaman, Pak? Karena ketika nyaman saya tidak melakukan apapun. Halo, hai, kembali lagi di Kabasa Bicara, channel inspiratif dan inovatif. Kali ini aku kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan ketua jurusan serta pendiri Kabasa TV. Langsung saja kita sambut Pak Mario. Hai, oke, terima kasih sekali. Ya, sebenarnya ya agak seneng juga ya bisa diundang ke sini. Pak, kalau saya boleh tahu, dari kecil itu udah cita-cita jadi guru apa mau cita-cita lain? Kalau dibilang cita-cita guru sih enggak ya. Karena dulu saya tuh terlahir itu introvert. Introvert. Nah, jadi saya tuh lebih nyaman di rumah, tidak banyak orang. Nah, kayak gitu. Tapi ya karena entah mungkin rezeki saya di sini, misalkan saya tidak memilih profesi ini, otomatis nanti kan saya tidak bertemu dengan kalian dan tidak bisa mengembangkan ini kan. Ya mungkin ya takdir dari Allah seperti ini, seperti itu. Jadi cita-cita guru itu malah kayak langsung jadi profesi, belum kayak impian dari kecil. Ya, lebih tepatnya seperti itu. Jadi lebih tepatnya seperti ini. Ceritanya ketika saya itu masuk ke SMK itu kan sudah lulus kuliah terus posisi tinggal menunggu ijazah. Jadi setelah biasa ya kak seremonial kak wisuda dan sebagainya itu udah selesai, tinggal nunggu berapa bulan lagi ijazahnya baru keluar. Sama kayak di SMK kan juga seperti itu ya. SMK juga Nah gitu. nah ketika ijazah dan pas nunggu ijazah itu Nyoba daftar jadi guru. enggak, bukan nyoba. Jadi lebih tepatnya kayak ditawari. Ditawari. Ditawari sama Pak Juwari dulu namanya, yang sekarang sudah pindah di SMA 1. Nah itu ditawari, Pak, Mas Samin bisa ngajar apa enggak? Nah, tak pikir posisi saat itu ngajar apa gitu ya. Ya terus, insya Allah bisa Pak. Ijazahnya 1, iya, ijazahnya 1. Nah terus ketika masuk ke sini, kaget juga ternyata SMK. Gitu loh. Bukan SMA yang dibayangkan. Bukan SMA atau SD gitu kelasnya. Dia SMK, kelas 2 SMK. Berarti kan saya harus ngajar dari awal kan. Belajar lagi dan sebagainya gitu. Jadi posisi saya di sini itu ternyata untuk menggantikan guru yang minta jam, dan ternyata ketika sudah ditata jamnya beliaunya tidak bisa. Jadi anaknya itu hampir 3 bulan 4 bulan tidak diajar itu, makanya mencari gurunya gitu. Kalau boleh tahu Pak Mario jurusan apa sih waktu kuliah? Waktu kuliah saya jurusan teknik informatika. Informatika. Jadi masih agak masuk sama jurusan sekarang? Enggak. Iya. Enggak. Jauh jadi. Jauh. Jadi kalau kita ngomong multimedia dan berkembang seperti ini sih sebenarnya juga tidak nyambung juga ya, karena multimedia itu hobi saya untuk masuk ke situ, karena bapak saya juga basicnya juga orang multimedia, orang suka foto gitu. Jadi di rumah alat-alat kayak kamera dan sebagainya itu ada. Nah itu saya mengenal dari situ juga. Jadi masuk jadi guru di sini malah ngikutin hobi. Iya, ngikutin hobi. Jurusan waktu sekolah. Iya betul. Dan kita misalkan flashback ke belakang itu saya SMK itu malah ngambilnya teknik audio video. Loh, jadi pencar-pencar Pak? Iya. Waktu SMK beda, betul. Kuliah beda, terjunnya malah beda lagi. Ya beda lagi, nah itulah saya. Soalnya gini, saya tuh orangnya tuh gampang bosen. Nah gampang bosen, jadi ketika saya sudah push ke satu tempat dan saya sudah merasa bisa, saya tuh udah merasa bosen. Nah makanya saya mencari challenge baru ya, kan saya juga tantangan ya. Saya sekolahnya kemarin juga dapat saran juga dari bapak itu, sekolahnya ngelanjutin yang elektronya. Tapi tak pikir-pikir terus elektro saya insya Allah untuk teknik dasar dan menengah sudah bisa. Nah saya pengen masuk ke yang dunia yang saya belum bisa. Belum bisa. Jadi sampai sekarang belajar lagi dong Pak? Saya selalu belajar. Jadi masuk sini juga belajar lagi? Selalu ya. Sampai sekarang pun saya tetap belajar. Kalau boleh tahu, Pak Mario jadi guru di sini udah lama apa baru sih? Kalau dihitung per tahun ini 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. Saya masuk tahun 2014 semester kedua. Semester kedua sampai sekarang? Terus sekarang udah jadi ketua jurusan apa dari tahun kemarin? Kalau jadi ketua jurusan dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin? Dari tahun kemarin. Pandemi? Waktu sebelum pandemi. Loh, sebelum pandemi udah sudah ganti? Loh, berarti salah dong Pak dulu saya?
Kenapa? Dulu kayaknya masih Pak Nur waktu kelas Iya, 11. jadi Pak Nur itu kan dulu kan namanya Pak Nur ya yang jadi ketua program keahliannya. Terus ketika mau itu ya pendaftaran, Pendaftaran. itu sudah diserahkan ke saya. Jadi pendaftaran waktu saya kelas 11. Pendaftaran baru kelas 10. Itu sudah diserahkan. Udah diserahkan. Iya. Jadi dari dulu saya belum tahu dong kalau Pak Mario Iya. jadi ketua. Ya cuma kemarin masih belajar juga ya karena saya orangnya kan gampang mikir. Gampang mikir ya mati kalau ketika banyak beban itu gampang mikir. Nah akhirnya pas itu masih di cover sama Pak Nur, diajari caranya jadi ketua jurusan seperti apa dan lain sebagainya. Akhirnya baru bisa lepas itu ya ini ketika Pak Nur udah repot banget dan saya mau nggak mau harus lepas di situ. Nah itu. Tapi tetap Pak Nur dari Pak Nur sendiri juga itu masih tetap kok. Jadi ketua jurusan ada beban Banget. tersendiri nggak Pak? Banget. Nah tapi bukan seperti beban ya kalau saya bilang, tapi tantangan. Karena ketika ya contohnya ketika kita mendapatkan gedung ini kita itu penuh perjuangan dan saya yakin tuh perjuangan juga tidak semudah yang kita pikir ya. Harus ada konsistensi juga, harus ada teman-teman juga yang membackup kita untuk menjadi seperti ini. Jadi kalau dibilang beban sih saya enggak. Karena saya suka tantangan. Makanya jadi tantangan yang kali ini disanggupi ya Pak ya? Iya. Kita tunjukkan karena sesuatu kalau tidak ditantang, kalau kita tidak punya motivasi untuk ke depan itu nggak akan berkembang. Terus Pak Mario kan punya keinginan membentuk Kabasa TV. Ya itu udah dari sebelum jadi ketua jurusan apa baru kepikiran sekarang? Kalau kita ngomong Kabasa TV sebenarnya dari dulu dari zamannya Pak Nur sudah ada Kabasa TV ya. Itu tapi kita lebih pengen upload ke karyanya anak-anak. Jadi anak-anak kan ketika lulus kan ada yang namanya proses ujian yang namanya UKK. Nah itu kan karyanya kan kita hanya dalam rak udah selesai. Nah pas saat itu Pak Nur punya inisiatif kita buat sebuah channel dan karya itu diupload di channel YouTube. Nah terus karena sudah eranya pandemi dan banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan di rumah, jadi sekolahan akhirnya kita kerjakan di rumah. Akhirnya Kabasa TV pas saat itu kayak mati suri gitu. Waktu pandemi itu Pak ya? Mati suri dan posisinya saya juga pengen melanjutkan terus kontennya apa gitu loh. Nah kayak gitu. Ya betul. Ketika kita upload kan ya sudah gitu loh. Nah sedangkan posisi sekarang kita sudah menjadi sekolah pusat keunggulan, kita harus berbeda dengan yang lain. Akhirnya ya saya melanjutkan dengan cara saya, dengan style saya, yaitu memasukkan banyak jenis program. Contohnya kayak di sini namanya Kabasa Bicara, itu tentang podcastnya kita. Terus yang namanya Voice Kabasa itu tentang cover dan perlagu-laguan hiburan ya. Dan satu lagi namanya Kabasa Review, itu tentang review produk. Tapi alhamdulillah tadi pagi itu ada juga yang inisiatif namanya Kabasa Gaming, yaitu tentang Jadi buat channel baru lagi ya Pak ya? Iya, bukan satu channel sebenarnya. Channel tetap Kabasa TV, tapi kita punya ruang lingkup masing-masing. Nah, selain itu masih pengen buat lagi nggak Pak? Kalau pengen buat lagi ya tetap ya dalam otak saya itu. Jadi ketika saya tanya, saya puas apa enggak dengan kondisi sekarang? Tidak. Saya jawab tidak. Misalkan dibilang 100%, 0 sampai 100%, saya bilang ini baru 20 sampai 25% dari seluruh angan-angan saya kayak gitu. Nah, tapi ya semuanya berproses ya, dan saya juga terima kasih sekali dengan tim-timnya kita ya, tim-tim baru yang ibaratnya saya tuh menemukan mereka di tengah era pandemi itu. Jadi dengan konsistensi itu saya bahagia bisa berjuang bersama mereka seperti itu. Kan setahu saya timnya ini Pak Mario dari kelas 12. Ya kan? Iya. Terus masih pengen buat dari tim kelas 10 atau kelas 12 sangat. Kemarin kita juga sudah sortir ya, sudah filter dari kelas 10 sama kelas 11. Tapi ya karena kelas tertinggi yang sudah mendapatkan pendidikan yang itu ya, yang paling banyak. Jadi nanti ya otomatis kita fokus ke kelas 12. Tapi saya harapkan tetap ada regenerasi dari kelas 11 sama kelas 10-nya. Pak Mario punya keinginan nggak kayak dari tim ini bukan dari anak multimedia doang, maksudnya dari kelas lain? Itu punya kalau keinginan seperti itu
Saya tidak. Enggak. Tidak. Jadi posisinya tidak, bukan saya egois, enggak. Tapi kembali lagi, saya masuk ke sini itu dalam satu misi. Karena saya tahu betul ketika multimedia itu di tahun saya masuk itu tidak punya apa-apa ya. Dan sekarang kita punya seperti ini itu bukan perjuangan yang mudah juga. Dan saya tahu betul siapa yang memperjuangkan itu. Nah, yaitu kita dari guru-guru, dari tim-tim kita sendiri. Makanya kalau kita pengen eksistensi, ya saya agak egois di sini. Yaitu multimedia atau DKV yang sekarang ya namanya, itu yang harus eksis. Tapi untuk konten, misalkan kita mengundang dari banyak guru, ya itu saya welcome. Tapi yang harus eksis adalah kita. Jadi kayak mau jadi mau anak dari Ya. mau tim dari kelas lain belum mau ya Pak ya? Seperti itulah. Belum mau nih. Belum mau. Selain ini mau ngembangin apa lagi Pak di Kabasa TV? Di Kabasa TV itu kita mau ngembangin ya, kita mau yang pasti dari segi promosi ya, karena kita punya banyak produk dan kita lihat ruang lingkupnya kita sendiri ya, dari banyak jurusan. Di sini ada 6 jurusan. Jurusan terutama ada jurusan penjualan yang butuh banget itu dari jurusan kuliner namanya sekarang. Itu kan banyak produksi makanan dan kita pengen mencoba untuk memasarkan secara digital di Kabasa Review. Jadi Kabasa Review itu bukan masalah hanya produk alat dan sebagainya, tapi makanan juga bisa kayak gitu. Nah, makanya pengen masuk ke review di situ jadi intinya kita pengen berkembang bersama. Dengan kita hanya medianya lah, tim berkembang bersama, semua jurusan kita rangkul bersama kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong, kita flashback ke belakang tadi, kalau egois ya saya memang egois, saya pengen multimedia yang tampil, tapi dengan konten yang mungkin kita segmented banget kayak contohnya Kabasa Review dan sebagainya, itu kita pengen berjuang bersama juga, karena kita tidak bisa langsung lepas dari mereka kan. Jadi ini Pak Mario mau mulai dari Kabasa Review dulu? Kalau mulai kemarin kita juga, karena kita kan juga belum tahu pasar ya, kita hanya bisa filter dan bisa memilah pasar yang mana yang cepat untuk naiknya. Kemarin kita dibuka itu dengan covernya dari Voice Kabasa itu ternyata naik cepat. Terus kedua itu juga dari Kabasa Bicara itu juga naiknya cepat, yang pas bagian antrian sama Malik kalau nggak salah. Nah, makanya dari situ kan kita tahu pasarnya yang cepat yang mana. Cuma untuk yang Kabasa Review mungkin produknya mungkin kurang menarik, pembawaannya kurang gimana, nanti kita tata lagi. Kita tata bareng-bareng ya Pak. Iya. Jadi semua channel semua ruang lingkup yang ada di Kabasa TV itu bisa jadi rangkulan buat jurusan lain. Ya betul. Jadi dengan adanya channel ini itu bukan berarti semuanya dari milik multimedia, enggak, tapi semuanya. Karena satu lagi, promosi ya, kita tidak bisa lepas dari namanya promosi. Dan kalau kita tidak promosi sekolah kita punya apa? Insya Allah di luar sana banyak sekolah swasta yang promosinya gila-gilaan dan banyak merekrut itu ya gara-gara itu. Nah, makanya dari situ, contohnya kalau sendiri ya, kita punya gedung namanya Center of Excellence ya. Itu apakah yang orang luar paham ya kan? Kan tidak paham. Bahkan anak yang prakrin sendiri juga tidak paham kalau kita punya itu gitu. Makanya dari internal sendiri itu banyak yang tidak paham, makanya kita eksplor ke situ. Kita pengen masuk ke ini loh, sekolah kita punya ini loh gitu loh. Kita punya best of ini loh. Padahal kan yang mewakili yang selama ini sejauh ini yang mewakili sekolah negeri untuk Center of Excellence atau pusat keunggulan ya kita gitu loh. Hanya kita negeri. Jadi Pak Mario mau mengembangkan ini dulu. Iya, yang pasti pengen mengembangkan itu dulu dengan potensi anak-anak, karena kembali lagi kalau kita guru, kita ngomong jurusan atau program keahlian, kan kita melihat keberhasilan kita itu bukan dari kita bisa apa, tapi kita melihat lulusan kita bisa apa. Ya, lulusan. Nah, jadi kita itu ibaratnya berjualan produknya yang namanya lulusan. Nah, kalau lulusan kita tuh serapannya bagus dan banyak, hampir minimal mengurangi angka pengangguran, berarti kita udah berhasil gitu. Nah, makanya ibaratnya kayak sampean, kayak teman-teman yang di sini yang
masuk ke tim atau bahkan yang bukan tim, ini kan semuanya saya ajarkan hal yang mungkin itu suatu saat bisa menjadi kayak mata pencariannya mereka. Karena ibaratnya gini, sampean pengen mancing, ya kan? Kalau jenis pakannya atau jenis umpannya itu banyak, sampai ditempatkan dimanapun kamu akan siap. Ya kan, mau di laut, mau di rawa, mau di sungai itu siap. Tapi kalau kamu hanya punya skill satu dan ketika kebutuhan pasar itu tidak ada, kamu akan bingung juga. Makanya semua ilmu akan saya ajarkan di sini. Ya nggak tahu, walaupun saya nggak tahu juga ketika kamu lulus nanti, ketika sampai lulus itu dipakai apa enggak, atau bahkan ada yang menggunakan atau menjalani. Biasanya kan ada juga yang anak yang memang itu meneruskan usahanya keluarga. Itu juga tidak ada salahnya juga. Yang penting kan satu, jangan sampai nanti ada anak yang menganggur kayak gitu. Kayak keluar dari jurusan gitu kan ya Pak maksudnya? Iya. Karena kan gini, kalau kita ngomong SMK tuh banyak. Dalam satu Jawa Timur saja itu banyak. Dan kabar terburuknya adalah penyumbang pengangguran terbesar juga SMK. Wah. Padahal SMK digadang-gadang itu adalah untuk mengurangi pengangguran. Anak keluar itu sudah, anak lulus itu siap kerja, tapi nyatanya enggak. Nah, itulah menjadi PR bersama untuk kita sebagai pihak guru dan pihak tenaga pendidik. Nah, makanya dengan sekarang eranya digital, kita masuk ke dunia digital, dengan itu diharapkan nanti mampu mengurangi angka pengangguran tersebut. Jadi Pak Mario mau fokus ke situ ya? Iya, untuk sekarang pengen fokus ke situ. Pas seluruh murid-murid ada motivasi nggak sih Pak dari Bapak? Ya, selalu saya motivasi ketika ketika bertemu selalu saya motivasi karena ya itu sekarang saya itu juga agak bingung ketika ngomong dengan anak SMA sekarang ya. Kan sekarang kan ada namanya generasi O. Oh apa Pak? Generasi para pengeluh. Jadi ketika kita ngomong, coba kamu buat kayak gini, Pak sulit Pak ini saya nggak bisa, dan itulah yang kita harus motivasi di situ. Banyak anak yang memang sengaja, ya nggak tahu juga ya. Ya mungkin dari rumahnya sendiri sudah dimanjakan, akhirnya ketika mendapatkan pressure nah itu yang kita masih sekarang seperti itu. Jadi banyak orang tua yang ya tidak semuanya, tapi rata-rata yaitu kalah sama anak. Selalu anak minta apa diturutin gitu kan? Iya. Ya seperti itu. Apa mungkin karena efek pandemi juga Pak, kan jarang sekolah, jarang ketemu guru, jadi banyak ngeluhnya daripada. Iya betul, mungkin ya. Kalau kita ngomong pandemi kan tidak bisa langsung serta-merta kita mengeluh, memang itu kondisi di dunia seperti itu ya. Karena kita ngomong sendiri kan juga dalam artian itu untuk keselamatan juga. Nah nggak gitu, untuk keselamatan lebih penting daripada yang lainnya. Dalam kontradiksi kita ngomong di ranah pendidikan seperti itu. Ya mungkin ya karena itu sehingga, tapi ya rata-rata itu jadi generasi pengeluh. Generasi pengeluh di situ. Yang kita kadang itu saya juga bingung mau diajak kemana, itu banyak ngeluhnya. Ya walaupun tidak semuanya, tapi sebagian besar. Iya. Sebagian besar seperti itu. Sebagian besar. Kalau boleh tahu kedepannya buat Kabasa apa Pak? Buat kedepannya satu, menaikkan viewer ya. Followers. Viewer. Jadi view-nya berapa dulu, nanti udah view-nya bagus, kontennya bagus, otomatis nanti subscriber juga akan naik. Itu udah pasti. Dan kita juga punya media jejaring yang contohnya kayak Facebook, kayak IG kan juga kita masih mencoba untuk menjadikan satu sehingga nanti kita kan ketika awali sama Pak Nur Rahman itu kan juga semuanya sudah diawali, jadi semuanya sudah punya channel atau punya akun masing-masing, tapi itu belum keurus. Makanya PR saya itu beratnya di situ, jadi mengurus semuanya dari awal. Ya dari awal, walaupun di situ sudah ada ibaratnya kayak kita ngomong IG saja itu followernya juga sudah banyak dari lulusan kita. Nah tapi di situ masih kosong medianya. Nah makanya kita nanti masuk ke situ. Pak Mario kenapa nggak kayak minta tolong buat guru-guru promosiin ini loh, ada channel YouTube-nya buat sekolah, kan nanti followersnya apa viewersnya kan naik Pak? Iya, nanti itu juga ada di otak saya, tapi kan kita juga harus lihat dulu kontennya. Nah kalau nggak ada kontennya, apa yang mau di-subscribe, mau apa yang ditonton? Jadi kan kayak gini, tolong murid-murid buat subscribe aja. Nah nanti iya itu pasti, tapi ya
kembali lagi kita ke kontennya dulu. Kalau kontennya udah bagus, udah banyak, ayo toh kita todong mereka gitu ya. Kayak minta tolong sama minta dukungan. Iya pasti. Karena kita ngomong sendiri, kalau kita ngomong ke ranah hiburan, contohnya kayak Voice Kabasa itu kan juga emang pengennya kita ke sana. Jadi menghibur teman-teman atau satu kelas dulu itulah. Kayak gitu. Tapi ya sekarang kita masih kontennya juga masih dikit ya, karena kita baru memulai, makanya nanti kita mau cari talent-talent yang baru. Pak Mario kepingin nggak kayak ajak anak-anak Istra buat jadi konten di Kabasa TV? Pengen. Jadi ibaratnya tetap ke situ karena kembali lagi kayak tadi ya. Gedung ini, konten ini semuanya untuk sekolahan. Jadi bukan untuk multimedia sendiri. Cuma kalau yang ngurus tetap harus multimedia kayak gitu. Kan kayak apa namanya? Kayak Voice Kabasa. Voice Kabasa kan itu kan kayak kata Pak Mario buat kayak cover sama lagu-lagu. Nah, itu kan di SMK kan juga ada ekstra kayak musik, karawitan itu kan bisa diajak cover bareng gitu loh Pak. Ya pengen sih sebenarnya. Ya pasti pengen. Cuma sekarang kan eranya masih ujian ya. Ujian. Jadi habis ujian nanti kita akan nge-push bareng-bareng. Kemarin kita sudah juga kita mengumbar promosi itu. Iya emang kan promosi yang paling mudah dari mulut ke mulut ya kan. Iya, nah itu kita sudah kita mau cari talent-talent yang bagus. Nanti kita coba untuk satukan dalam Voice Kabasa. Nah cuma ya itu karena kita masih besok kan terakhir ujian. Nah mungkin dan kabar bagusnya yang saya suka juga itu kan liburan kalian ditunda Januari ya kan. Katanya nggak libur bulan ini. Januari tanggal 1 sampai tanggal 13 kalau nggak salah. Jadi liburannya tahun baru. Nah makanya nanti kan banyak hal yang kita bisa fitting. Terus nanti kita bisa coba untuk membuat konten-konten bersama kayak gitu. Ya cuma sekarang kita masih fokus ke alat, fokus ke trial and error ya. Karena kita juga tidak ada gurunya. Jadi kita lihatnya searchingnya dari YouTube kan, untuk membuat konten gimana. Tapi yang pasti yang saya selalu tekankan pada tim kan kreativitas. Kalau kita ngomong kreativitas tidak bisa diminta kapanpun. Kadang pagi juga muncul, kadang ketika dibutuhkan juga gak muncul, itu sering. Nah gitu. Makanya satu kreativitas kayak gitu. Jadi Pak Mario mau yang setim dulu, baru ngajak cover ekstra atau kelas lain gitu Pak ya? Iya, saya punya tim itu berbagai macam ya, berbagai macam jenis dan berbagai macam. Jadi modelnya gini, jadi ada yang leadershipnya itu saya pengen jalankan dulu. Jadi contohnya kayak di Kabasa Bicara ini kan saya punya leader namanya Rizwan itu ya. Nah itu Rizwan juga nanti pengennya Rizwan itu kayak gimana toh? Jadi saya hanya ingin mengamati dan membimbing. Nah nanti pengennya supaya apa? Supaya nanti biar paham kayak gini. Jadi kembali lagi komandonya tetap saya, tapi melalui Rizwan. Nah gitu. Di Kabasa Bicara itu di Voice Kabasa ada namanya Majid juga nanti. Dan nanti di Kabasa Gaming ada yang namanya terbaru, Pak, ya? Kabasa Gaming nanti Andrian. Itu kan baru dapat leadershipnya, belum dapat tim kan Pak? Ya nanti timnya kan kalau kita ngomong tim kan kita kembali ke nyaman-nyamannya ya. Nyaman-nyaman. Karena kan kadang kita kerja kalau nggak nyaman tuh nggak enak. Nah makanya nanti saya sarankan kepada tim-tim saya yang itu silahkan cari anak buah sendiri atau tim partnership yang sama nyaman kayak gitu. Dan kalau dari Majid sendiri kan juga sudah pinter untuk menggait para ciwi-ciwi itu, ya. Dengan kegantengannya dia. Yes, itulah ya kan. Pokoknya ya seperti itu. Kalau sama yang kaitannya nyaman tapi Pak Mario nggak srek. Kalau saya srek endaknya itu, kalau saya pribadi ya, kalau saya sendiri srek endaknya itu saya lihat dari kinerja. Jadi gini, terutama kayak saya jujur ya, saya sama Rizwan, sama Andrian, sama Majid saya suka. Kenapa? Kan dia selalu on time. Saya bilang jam 7 udah di sini. Nah itu kan berarti dia menghargai dirinya sendiri dan menghargai profesi. Nah itulah yang sebenarnya itu yang harus ada di sebuah leadership. Nah, bagaimana kamu bisa nanti mencontohkan kepada anak buahmu supaya tidak terlambat kalau kamu terlambat.
Nah kayak gitu. Itu yang membuat saya tuh cocok di situ yaitu. Kalau masalah ya maaf ya bukan body shaming, masalah tampang dan sebagainya itu urutan ke berapa enggak. Yang penting niat dulu dan komitmen itu. Nanti kan dengan itu kan kita berjalan. Nanti kan banyak hal yang bisa kita bahas di situ. Gitu. Kalau boleh tahu singkatan Kabasa itu apa Pak? Dari tadi kan bahas Kabasa, tapi kan belum tahu singkatan apa sih itu. Nah itu lebih tepatnya yang membuat namanya itu Pak Nur ya. Pak Nur. Jadi Pak Nur itu punya fitting banyak nama, terus minta approve ke kita gitu loh. Kayak pendapat. Iya, minta pendapat. Ini yang bagus yang mana atau kemana ada yang namanya Kasaba. Adanya juga namanya Kabasa. Ada Bagor Jaya dan sebagainya. Dan banyak hal lagi gitu loh. Dan akhirnya kita pilih ke Kabasa. Nah, Kabasa TV itu sebenarnya dari singkatan dari karya Bagor 1. Jadi karyanya Bagor 1 disingkat sebagai Kabasa. Makanya di belakangnya langsung TV. Iya. Tidak ada embel-embel Bagor lagi karena emang Kabasa sudah mewakili. Udah sama mewakili Bagor. Jadi karya Bagor 1 TV. Nah, kemarin kita masuknya pengen ke TV, tapi karena budget juga ya, budgetnya kan juga lumayan tinggi ketika kita membuat stasiun televisi sendiri. Contohnya stasiun TV lokal dan sebagainya. Nah, kita masuknya ke digital. Padahal pengennya kita ke TV itu. Kalau ke TV itu nanti buat senganjuk dulu atau? Iya, contohnya kayak TV lokal kayak Bayu TV kan senganjuk dulu. Tapi kan budgetnya juga ya hampir ratusan tuh. Tapi nanti kalau seumpama di Kabasa TV ini udah naik viewer kan bisa buat TV. Ya bisa. TV itu kan, Pak. Nah kembali lagi ke sekarang konsistensi konten ya. Kalau kita kontennya udah bagus, viewernya udah stabil ya kita masuk ke ranah yang lain kayak gitu. Karena kita ngomong yang paling murah ya itu kita ngomong ke media digital, contohnya YouTube. Baru ke ranah selanjutnya. Kan kita kan belum tahu juga ke pasarnya ya. Kita kembali lagi ke melihat pasarnya gimana gitu. Kan ini kan baru timnya Pak Mario kan baru anak yang kelas 12. Pengen nggak kayak lulusan-lulusan itu diajak buat masuk tim lagi? Kalau tim saya rasa kok mereka nggak gini. Kembali lagi mereka semuanya sudah punya job masing-masing dan mereka sudah punya pekerjaan masing-masing. Dan kalau saya masuk saya ngajak ke tim, mungkin lebih kepada ke tim kreatifnya ya. Karena kan kemarin saya juga di WA sama lulusan itu yang sekarang kuliah juga pengen ke sini. Juga pengen ke sini ngasih, ini loh konten kayak gini loh. Ngomongnya kayak gini loh, kayak gitu. Sudah WA ke saya. Nah, mungkin saya lebih seneng ketika mereka masuk ke sini, main ke sini tuh kita masuk ke podcast. Diajak ke podcast. Jadi gimana toh lulusan SMK itu gimana toh nanti prospek kedepannya gimana dan nanti untuk mencari itunya di mana toh gitu. Kan banyak juga. Jadi gini ya, ini sekedar informasi zaman sekarang kan kita bekerja untuk mendapatkan hasil kan juga tidak selalu dengan tenaga. Apalagi kita ngomong dunia multimedia, dunia layanan atau dunia jasa gitu. Jadi makanya tidak berarti kita bekerja terus dapat uang gitu loh. Enggak. Banyak hal yang kita tidak bekerja pun tidak bekerja dengan otot tapi bekerja dengan otak, tapi hasilnya juga ada uangnya gitu loh. Nah, makanya di situ kita mau tekankan kayak gitu. Makanya banyak orang tua juga yang ketika saya tanya, ketika anaknya nanti lulus pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi TNI, pengen jadi nah terus kembali lagi ya itu ya pikiran mereka itu loh. Kembali lagi itu di masanya mereka tuh yang menghasilkan. Padahal kalau kita ngomong secara global, dunia animasi juga ada uangnya, juga gede-gede. Banyak ya kan, animasi banyak. Kita ngomong desain juga gede-gede. Siapa tuh yang tidak butuh desain? Hampir semuanya butuh desain. Sama buat desain kemasan juga butuh desain. Ya sama ibaratnya gini, ada pemilihan calon ketua apa gitu kan juga butuh banner, juga butuh desain. Nah, terus kembali lagi ke dunia film. Kita main ke short movie, kita misalkan sampai ngomong ke IG apakah sekarang itu hanya berupa gambar? Enggak, ada video juga. Iya. Itu siapa yang ngerjakan? Kalau enggak dunia orang multimedia. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi kita ngomong pasarnya multimedia itu besar sekali. Apalagi sekarang dunianya digital, dunia konten. Nah, makanya banyak orang yang belum paham ke situ dulu.
Jadi anaknya ketika ditanya anaknya pengen jadi apa ya, pengen jadi kerjaan yang seperti itu gitu loh. Yang di masanya mereka itu iya uangnya itu dari situ. Padahal sekarang kan dunia kan lebih gede juga. Bahkan sekarang kita kalau ngomong dunia industri 4.0, orang tinggal pencet barangnya sampai rumah, iya kan? Nah itu kan juga perlu dibahas. Jadi sekarang kita yang harus kita rubah tuh mindset ke situ. Kan kebanyakan kepikiran mikir mungkin multimedia kan nggak penting gitu loh Pak. Ngapain masuk multimedia, kerjaannya kayak nggak tahu, paling jadi tukang foto, tukang banyak kayak gitu. Jadi ketika ditanya nggak usah orang tua lah, peserta didik tak nanya gitu. Ya terus multimedia itu kayak gimana? Multimedia sih tukang foto, tukang syuting, Mak. Oh ya, enggak seperti itu tuh loh. Nah, banyak hal yang memang mereka tuh belum paham. Nah, kayak gitu. Bahkan kamu gambar tok itu loh, ada uangnya itu loh. Cuma gambar dari kertas sama pensil itu ada uangnya gitu loh. Apalagi kalau kita masuk ke dunia yang lebih hype, contohnya kita ngomong di multimedia sendiri juga diajarkan namanya game dasar game kan. Itu kan juga bahkan ada uangnya sekali. Siapa tahu yang sekarang tidak main game? Banyak. Bocil-bocil ponaan saya kan di umur SD itu kan juga sudah main HP, sudah main game. Kayak gitu. Dan siapa yang ngerjakan kalau bukan orang multimedia? Kayak mindsetnya tuh udah mikir kalau nggak jadi tukang foto ya jadi tukang syuting. Padahal kalau dilihat lapangan kerjaan buat multimedia itu banyak ya Pak. Banyak sekali. Namanya kan juga multi ya. Multi, hampir semuanya bisa dikerjakan di multimedia. Nah, yang makanya itu ya saya mencoba perlahan untuk merubah mindset mereka. Bahkan kalau di dunia multimedia sendiri juga saya rasa tuh ya gede banget. Tinggal kamu mau serius apa enggak gitu loh. Dan bahkan ya cuma itu kadang anaknya juga tidak tahu. Oh, ini loh. Ini pikir jadi tukang foto, tukang syuting sudah selesai benda. Itu sama persis ketika saya kuliah. Sama kuliah. Ketika saya masuk teknik informatika tak pikir itu bisa benerin komputer, bisa benerin laptop. Padahal enggak. Banyak kan Pak kalau salah. Kalau teknik informatika malah yang diajarkan apa? Pemrograman, buat program, buat database, buat apa. Nah, tak pikir sampai semester 6 loh. Terus ini kapan benerin komputernya itu loh. Ternyata enggak ada sampai semester 7. Nah, sampai mau selesai. Sampai mau selesai tuh enggak ada malah. Ya, ternyata tapi dengan itu ketika semester 6 itu juga udah kerja saya. Jadi udah sambil kerja Pak? Udah sambil kerja. Jadi bisa Pak? Bisa. Pak Mari atur waktunya bisa? Bisa. Itu keinginan sendiri apa tuntutan? Keinginan sendiri lebih tepatnya kan gini. Jadi ketika saya kuliah, kita flashback ke belakang ya. Ketika kuliah dulu kan saya ngekos. Nah ngekos habis kuliah kan ngapain? Pas saat itu gak duwe pacar ya kan masa itu. Terus ngapain itu ya? Terakhirnya kan nyari. Zaman dulu kan data kan juga masih susah ya. Masih pakai data. Akhirnya ke kampus cuma numpang wifi gitu ya. Nah itu terus berlanjut. Akhirnya kok gini-gini aja. Terus akhirnya ya mulai semester 6 itu ditawari sama temen untuk kerja, ya udah tak ambil. Kerjanya masuk yang sama jurusan apa beda? Kan saya kerja 2 kali. Yang pertama itu enggak masuk. Jadi beda sama jurusan? Beda sama jurusan. Kalau yang kedua masuk agak Yang kedua sedikit. masuk. Masuk sekali. Masuk waktu kuliah atau udah? Waktu kuliah. Jadi 2 kali kerjanya? 2 kali kerja. Jadi yang pertama itu kerjanya biasa ya, kayak jaga toko gitu. Itu kan nggak masuk kan. Ya cuma dengan itu saya ketemu dengan orang-orang baru. Ketemu orang baru. Jadi ada plus minus juga ya, ketemu dengan orang baru dan tahu bagaimana cara untuk melayani. Oh butuh apa sebelum melayani itu kan kita mengasah soft skill namanya. Jadi kita penting untuk mengasah itu. Nah ketika udah semester 6 diajak temen untuk ngerjakan proyek di BPKP namanya, di Bea Cukai Kediri. Itu sampai semester 7. Mau lanjut itu saya mikir kan udah semester 7 mau masuk ke semester 8 kan saya harus mikir ke kuliah lagi ke yang serius karena kan pas itu kan mas skripsi. Padahal skripsi kan saya kerjakan 2 minggu selesai.
Habis itu ya saya ngerjakan skripsinya teman-teman itu yang ada itunya ya kan ya. Yang bisa dibuat makan 1 minggu gitu ya kan. Nah, kayak gitu. Pak Mario kalau boleh tahu lulusan dari mana? Dari UNP, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Karena yang paling dekat di situ, terus pas base saya masuk tahun 2009 itu paling gede. Jadi banyak peminat. Paling banyak peminat. Terus setelah saya lulus, terus ada kasus itu sampai sekarang melekat. Jadi kayak ada gap gitu loh. Jadi lulusan di sana tuh gini ya. Padahal kan itu kan setelah saya lulus. Oh, setelah Pak Mario lulus. Jadi sebelum Pak Mario itu nggak ada apa-apa. Nggak ada, aman-aman saja. Dan sekarang sepi itu. Saya mau masuk situ, Pak. Sekarang ya mulai merangkak lagi ke. Tapi kalau dilihat dari itu lo masih bagus sih, Pak. Iya. Reviewnya masih bagus. Cuman 1 tahun itu doang kalau nggak salah. Dan dosen-dosen yang kemarin deket dengan saya itu juga udah pindah semua gitu loh. Oh, jadi dosen-dosen baru. Dosennya baru semua. Jadi ketika saya ke sana tuh ya siapa yang dicariin gitu loh ya kan? Nggak ada. Kan kemarin kan juga deket dengan dosen-dosen itu kan juga seru gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa saya dapatkan dari dosen saya selain di kelas gitu loh. Di kelas kan ngajar udah selesai, habis itu kan biasa gitu ya cerita apa-apa itu udah biasa. Apalagi dosennya tuh masih muda-muda. Tapi dosennya ini cowok loh ya, bukan anaknya ya. Kalau cewek nggak berani malah ya pas saat itu. Masih agak malu. Ya nggak malu juga, nge-gap juga. Kayak gitu. Jadi kan saya tujuan di sana kan bukan untuk itu gitu loh. Bukannya nanti kan buat bener-bener nyali ilmu. Jadi sama dosen-dosen itu diajarin, oh gini loh cara buat program, gini cara ngelobi dulu, ada lobby dan itu loh, itu diajarin di luar jam pelajaran gitu. Itu yang membuat saya terbiasa dengan proyek-proyek itu. Nah, itu. Pak Mario ada nasihat buat timnya Pak Mario apa enggak? Iya, kalau nasihat satu ya. Ini yang saya selalu terapkan di kehidupan saya sendiri. Satu, hargai waktumu sebaik mungkin. Karena kamu suka tidak suka, waktu akan tetap berjalan. Dan jangan sampai kamu nanti seperti saya yang menyesal di akhir. Jujur saya ketika saya sampai tanya sekarang, saya menyesal. Kenapa waktu kemarin waktu saya muda dulu, kenapa waktunya tidak saya gunakan sebaik mungkin, kayak gitu. Dan yang kedua, jangan berikan sesuatu yang setengah-setengah dalam pekerjaan. Nah, jadi semuanya harus totalitas. Entah itu hasilnya kayak gimana, yang penting kamu totalitas. Nanti hasilnya juga akan totalitas. Nah, kayak gitu. Terus yang ketiga, yang ini yang paling penting, jangan berhenti untuk kreatif. Nah, karena orang yang kreatif itu akan bisa hidup dimanapun, walaupun mungkin tidak dengan ilmunya multimedia. Kayak gitu. Jadi orang kreatif selalu ada. Makanya kalau kita ngomong pekerjaan yang mahal di Indonesia, itu ada namanya entrepreneur. Entrepreneur itu siapa toh? Entrepreneur hanya sekitar 25-30% dari kehidupan manusia di Indonesia. Entrepreneur adalah orang-orang bos-bos yang dia itu selalu berpikir kreatif dulu. Malah banyak itu. Tapi kan itu kan mesti mereka juga tidak serta-merta mendapatkan itu kan. Mereka kan juga harus latihan dari kecil dan sebagainya. Tapi yang banyak dikejar kan apa? Banyak dikejar kan biasa jadi pegawai, jadi TNI, gitu. Ya apakah salah? Enggak salah. Cuma ya itu. Kurang tepat gitu. Ya enggak. Kalau kamu ngejar di nyaman, ya kembali lagi kita masuk ke sektor ya. Kalau nanti kamu ngejar di nyaman, berarti kamu pantas di situ. Kalau kamu suka dengan kehidupan tantangan, berarti kamu pantas di yang satunya. Karena kan banyak orang itu yang suka nyaman. Nah, kalau saya takut nyaman. Kenapa saya malah takut nyaman, Pak? Karena ketika nyaman, saya tidak melakukan apapun. Loh? Iya kan? Ketika saya nyaman, saya merasa nyaman, saya tidak melakukan apapun. Jadi udah gitu aja gitu? Iya. Makanya saya wajib untuk tidak nyaman. Malah nyari tantangan? Makanya saya mencari tantangan, dengan itu saya berkembang. Nggak gitu. Kalau saya seperti itu. Sekian podcast kali ini. Terus mau berterima kasih sama Pak Mario udah nyempetin waktunya buat datang ke podcast ini.
Padahal lagi sibuk-sibuknya jadi pengamat juga kan Pak. Iya, terima kasih juga. Kan juga memberikan edukasi kepada yang si penonton kan. Kalau ternyata